Kita lanjutkan pengajian kita dalam membaca kitab Al-Ham karangan Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala bi wa nafa'ana bi ulum fid dar amin fi kitabil anqala. Masih membicarakan tentang sunnah di pertengahan sholat ya. Sunnah di pertengahan sholat. Kemarin kita bahas sampai nomor berapa? 11. Sekarang yang ke-12. Sunnah di pertengahan sholat yang ke-12, kata mu'allif, al-jahru fi maudi'ihi wal israru fi maudi'ihi. Sunnah yang ke-12, mengeraskan suara di tempat yang sunnah dikeraskan dan mensirkan suara di tempat yang sunnah disirkan. Yang 12 ya. Isya, maghrib, subuh, sunnah dijaharkan. Asar, johor, sunnah, sir, pelan. Pelan juga bukan berarti pelan ngelumit, enggak. Bukan cuma ngelumit, jangan ngelumit doang, tahu ngelumit. Allahu Akbar. Mulut doang ngucap, tapi enggak ada kedengeran. Ini kuping harus dengar ketika kita membaca takbiratul ihram, ketika kita baca Fatihah, baca surah, ini kuping kita harus dengar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Biar dengar nih kuping. Apalagi kalau misalkan sholatnya di tempat ketika kita sholat ada yang gaduh, misalkan di pinggir jalan kan gaduh tuh, banyak motor tuh kerasin. Atau biasanya nih kita mau sholat tahiyat masjid, datang ke masjid jam 5:30 atau jam 6 kurang seperempat. Sebelum adzan 10 menit kita datang, tahu-tahu di masjid ada yang baca sholawatan tuh. Ya kan? Pada baca sholawatan tuh kita sholat tahiyat masjid. Sunnah. Nah, ketika kita sholatnya suaranya kerasin dikit. Kalau tuh bang ngelumit doang, kalah kita ntar sama kedengeran orang yang sholawat. Kalah kita ngaco ntar baca Fatihahnya. Tuh, makanya dikerasin dikit. Biar apa? Biar ngimbangin. Kan biasanya kalau habis adzan kan muadzin kalau habis adzan kadang-kadang suka sholawatan tuh. Ya, suka sholawatan. Nah kita sholat ba'diyah maghrib datang kerasin suaranya Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Gitu. Biar ngimbangin. Jangan ngelumit doang. Itu sunnah ya, sunnah mengeraskan suara. Wa yusannu jahrul lil mar'ah idza lam yahdur indaha rajulun ajanib. Nah, sunnah bagi perempuan mengeraskan suara kalau tidak ada laki-laki yang bukan mahram. Sunnah tuh perempuan. Di musola enggak ada lelaki sama sekali yang bukan mahram. Sunnah dia kerasin suaranya. Atau di rumah keluarga sunnah dikerasin. Maghrib, isya, subuh. Sunnah perempuan juga sunnah. Cuman jangan sampai kedengaran laki-laki yang bukan mahram. Oh. Ya. Dan suaranya tidak boleh walakin duna jahri rajul, tidak boleh volume dia melebihi suara laki-laki. Tuh. Keras pelanin dikit. Ini suara laki kencangnya segini, dia pelanin dikit.
Walaupun jadi imam, pelan dikit, jangan terlalu kencang. Suara perempuan. Itu sunnah, nggak cuma perempuan, nggak cuma laki-laki. Wah, bagaimana kalau sendirian? Sendiriannya sholat isya sendiri. Sunnah enggak sendiri? Sunnah enggak dikerasin kalau sendiri? Sunnah enggak? Sunnah. Walaupun sendiri sunnah dikerasin. Ya ngerasinnya tuh jangan kayak imam. Ya sholat sendiri ngerasin pakai kayak imam, pakai speaker. Jangan. Sunnah dikerasin. Walaupun sholat sendiri, munfarid sendirian sholat isya. Sunnah dikerasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Tuh, sunnah. Walaupun sendirian ya. Kemudian. Walau qadha sholatan jahriyatan. Fi waktil israr. Au aksahu. Fal ibratu biwaktil qadha. Fa in kana lailan jahar wa in kana naharon asarra walau kanat nafilah. Kalau seandainya sholatnya qadha. Sholat qadha nih. Oh, sholat qadha. Sholat qadha. Sholatnya sholat yang sunnah jahr. Maghrib, isya, subuh kan sunnah jahr tuh. Tapi dilaksanakannya sama dia di waktu siang. Siang dia. Sholat subuh kesiangan. Bangun jam 8 baru bangun. Tuh. Baru bangun. Kemudian dia sholat subuh. Sunnahnya jahar apa israr? Sunnahnya jahar apa israr? Salat subuh kesiangan jam 8. Salat subuh sunnah yang dijaharkan kan tuh. Boleh sunnah yang dikerasin. Tapi dilakukannya jam 8 siang. Jahar apa israr? Nah. Atau tebaliknya. Dia ketinggalan sholat asar, habis johor dia tidur, bablas sampai maghrib. Isya baru dia ingat, tadi nggak sholat asar. Kan habis sholat isya, sholat asar kan dia tuh. Terbaliknya berarti kan, aksu kan. Akusnya tuh, balikannya tuh. Bagaimana keadaan itu? Sholat subuh yang tadi kesiangan, kalau dilakukannya di kodonya jam 8, sunnahnya isror. Sunnahnya isror. Nah sholat isya, sholat johor atau sholat asar yang ketinggalan dilaksanakannya ba'da isya. Berarti jahr. Paham? Paham gak? Hah? Paham gak Tong? Orang ngodok sholat. Sholat subuh dia kodok. Sholat subuh kan sunnahnya jahr. Suaranya dikerasin sunnah. Tapi dia lakuinnya jam 8 siang. Sunnah. Tapi dilakukannya jam 8 siang. Karena dia kodok. Kan kodok ini maksudnya. Kodok yang jahr di waktu siang. Kan siang mah sunnahnya isror. Tuh, maka sholat subuh sunnahnya isror. Kalau di kodoknya jam 8. Sholat yang isror, kalau dilaksanakannya malam, berarti sunnahnya jahr. Ngerti? Tuh. Ini namanya gak ada yang ngodo sih nih. Gak ada yang ngodo sholat kodo. Yang ketinggalan, yang pernah ketinggalan dulu, pernah kita tinggalin, sengaja atau gak sengaja, buru-buru kodo, mumpung masih hidup. Kalau udah mati nggak bisa kita ngodok, mumpung masih hidup buru-buru kodok. Yang kita ingat pernah ketinggalan kodok. Habis johor lagi. Habis asar lagi. Habis maghrib lagi. Habis isya lagi. Terus sampai kapan? Sampai kita yakin semua yang pernah kita tinggalin kelar kita kodok. Tuh, sholat kodok.